Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan seorang pahlawan nasional yang karismanya masih tetap kuat hingga masa sekarang. Beliau terkenal dengan pidato-pidatonya yang membakar semangat pendengarnya, dan juga peran politik luar negerinya yang mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Berikut adalah riwayat hidup Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni tahun 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Dari istri Fatmawati mempunyai anak Guntur, Megawati, Ramawati, Sukmawati dan Guru. Dari istri Hartini mempunyai Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri Ratnasari Dewi, wanita turunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto mempunyai anak Kartika. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indeks di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolah di HBS, Hogere Burger School. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menggembleng jiwa nasionalismenya. Selepas lulus HBS tahun 1920, pindah ke Bandung dan melanjut ke THS Teknisi Hogere School atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi IT. Ia berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei tahun 1926. Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada tanggal 4 Juli tahun 1927, dengan tujuan Indonesia merdeka. Akibatnya Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin, Bandung pada tanggal 29 Desember tahun 1929. 8 bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda, bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda makin marah. Sehingga pada Juli tahun 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali ditangkap Belanda dan dibuang ke ND, Flores, tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, tanggal 18 Agustus tahun 1945 Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebelumnya, beliau juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara, bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan non-blok. Pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya MPR mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Kesehatannya terus memburuk, yang pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 dia meninggal dunia di RSPAD. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, Jatim di dekat makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman-Rai. Pemerintah menganugerahkannya sebagai pahlawan proklamasi. Pada tahun 1967, Parlemen dan MPRS bentukan Nasution menunjuk Soeharto sebagai Presiden RI. Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Bung Karno tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi.
Bapak harus cepat meninggalkan istana ini dalam waktu 2 hari dari sekarang. Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat guru sedang membaca sesuatu di ruang itu. "Mana kakak-kakak?" kata Bung Karno. Guru menoleh ke arah bapaknya dan berkata, "Mereka pergi ke rumah ibu." Rumah ibu yang dimaksud adalah rumah Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru. Bung Karno berkata lagi, "Mas Guru, Bapak tidak boleh lagi tinggal di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barang. Jangan kamu ambil lukisan atau hal lain. Itu punya negara," kata Bung Karno. Lalu Bung Karno melangkah ke arah ruang tamu istana. Di sana ia mengumpulkan semua ajudan-ajudannya yang setia. Beberapa ajudannya sudah tidak kelihatan ia maklum. Ajudan itu sudah ditangkapi karena diduga terlibat Gestapo. "Aku sudah tidak boleh tinggal di istana ini lagi. Kalian jangan mengambil apapun. Lukisan-lukisan itu, souvenir, dan macam-macam barang itu milik negara." Semua ajudannya menangis saat itu. Saat tahu Bung Karno mau pergi. "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak tidak melawan?" Salah satu ajudan separuh berteriak memprotes tindakan diam Bung Karno. "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit jikalau perang dengan Belanda jelas hidungnya. Beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri, tidak. Wajahnya sama dengan wajahmu. Keluarganya sama dengan keluargamu. Lebih baik saya yang robek dan hancur daripada bangsa yang harus perang saudara." Tiba-tiba beberapa orang dari dapur berlarian saat mendengar Bung Karno mau meninggalkan istana. "Pak, kami memang tidak ada anggaran untuk masak. Tapi kami tidak enak bila Bapak pergi belum makan. Biarlah kami patungan dari uang kami untuk masak agak enak dari biasanya." Bung Karno tertawa. Sudahlah. Sayur lodeh basi 3 hari itu malah enak. Kalian masak sayur lodeh saja. Aku ini perlunya apa?" Di hari kedua saat Bung Karno sedang membenahi baju-bajunya, datang perwira suruhan Orde Baru. "Pak, Bapak harus segera meninggalkan tempat ini." Beberapa tentara sudah memasuki ruangan tamu dan menyebar sampai ke ruang makan. Mereka juga berdiri di depan Bung Karno dengan senapan terkulus. Bung Karno segera mencari koran bekas di pojok kamar. Dalam pikiran Bung Karno yang ia takutkan adalah bendera pusaka akan diambil oleh tentara. Lalu dengan cepat Bung Karno membungkus bendera pusaka dengan koran bekas. Ia masukkan ke dalam kaos oblong. Bung Karno berdiri sebentar menatap tentara-tentara itu. Namun beberapa perwira mendorong tubuh Bung Karno untuk keluar kamar. Sesaat ia melihat wajah ajudannya Sailan dan Bung Karno menoleh ke arah Sailan. "Aku pergi dulu," kata Bung Karno dengan terburu-buru. "Bapak tidak berpakaian rapi dulu, Pak!" Sailan berteriak. Bung Karno hanya mengibaskan tangannya. Bung Karno langsung naik PW Kodok, satu-satunya mobil pribadi yang ia punya, dan meminta sopir diantarkan ke Jalan Sriwijaya, rumah Ibu Fatmawati. Di rumah Fatmawati, Bung Karno hanya duduk seharian saja di pojokan halaman. Matanya kosong. Ia meminta bendera pusaka dirawat hati-hati. Bung Karno kerjanya hanya mengguntingi daun-daun di halaman. Kadang ia memegang dadanya yang sakit. Ia sakit ginjal parah, namun obat yang biasanya diberikan sudah tidak boleh diberikan. Sisa obat di istana dibuangi. Suatu saat,
Bung Karno mengajak ajudannya yang bernama Nitri untuk jalan-jalan. Saat melihat Duku, Bung Karno kepengen Duku tapi dia tidak punya uang. Aku pengen Duku, Truk, Singelapis. Aku tidak punya uang. Nitri yang uangnya pas-pasan juga melihat ke dompetnya. Ia merasa cukuplah buat beli Duku sekilo. Lalu Nitri mendatangi tukang Duku dan berkata, "Pak, bawa Dukunya ke orang yang ada di dalam mobil." Tukang Duku itu berjalan dan mendekat ke arah Bung Karno. "Mau pilih yang mana, Pak? Manis-manis nih," sahut tukang Duku dengan logat Betawi kental. Bung Karno dengan tersenyum senang berkata, "Coba kamu cari yang enak." Tukang Duku itu mengernyitkan dahinya. Ia merasa kenal dengan suara ini. Lantas, tukang Duku itu berteriak, "Bapak? Bapak? Apakah itu Bapak? Pak? Bapak?" Tukang Duku malah berlarian ke arah teman-temannya di pinggir jalan. "Ada Bung Karno! Ada Bung Karno! Ada Bung Karno! Ada Bung Karno!" Mereka berlarian ke arah mobil PW Kodok warna putih itu. Dan dengan serta-merta para tukang buah memberikan buah-buahan pada Bung Karno. Awalnya Bung Karno tertawa senang. Ia terbiasa menikmati dengan rakyatnya. Tapi keadaan berubah kontan dalam pikiran Bung Karno. Ia takut rakyat yang tidak tahu apa-apa ini lantas digelandang tentara gara-gara dekat dengan dirinya. "Tri, berangkat, cepat," perintah Bung Karno, dan ia melambaikan tangan ke rakyatnya yang terus-menerus memanggil namanya, bahkan ada yang sampai menitikan air mata. Mereka tahu pemimpinnya dalam keadaan susah. Mengetahui bahwa Bung Karno sering keluar dari Jalan Sriwijaya membuat beberapa perwira pro Soeharto tidak suka. Tiba-tiba satu malam ada satu truk di rumah Fatmawati dan mereka memindahkan Bung Karno ke Bogor. Di Bogor ia dirawat oleh dokter hewan. Ia melihat ayahnya dan menangis keras-keras saat tahu wajah ayahnya bengkak-bengkak dan sulit berdiri. Saat melihat Rahmawati, Bung Karno berdiri lalu terhuyung dan jatuh. Ia merangkak dan memegang kursi. Ia merangkak dan memegang kursi. Rahmawati langsung teriak menangis. Malamnya Rahmawati memohon pada bapaknya agar pergi ke Jakarta saja dan dirawat keluarga. "Coba aku tulis surat permohonan kepada Presiden," kata Bung Karno dengan suara terbata-bata. Dengan tangan gemetar, Bung Karno menulis surat agar dirinya bisa dipindahkan ke Jakarta dan dekat dengan anak-anaknya. Rahmawati adalah putri Bung Karno yang paling nekat. Pagi-pagi setelah mengambil surat dari bapaknya, Rahma langsung ke Cendana rumah Soeharto. Di Cendana ia ditemui Butin yang kaget saat melihat Rahma ada di teras rumahnya. "Loh, Mbak Rahma ada apa?" tanya Butin dengan nada kaget. Butin memeluk Rahma. Setelah itu Rahma bercerita tentang nasib bapaknya. Ibu Tin rada terharu. Hati Butin rada tersentuh dan menggenggam tangan Rahma. Lalu Ibu Tin mengajak Rahma untuk mengantarkannya ke ruang kerja Pak Harto. "Loh, Mbak Rahma, ada apa?" kata Pak Harto dengan nada santun. Rahma pun menceritakan kondisi bapaknya yang sangat tidak terawat di Bogor. Pak Harto berpikir sejenak dan kemudian menuliskan memo yang memerintahkan anak buahnya agar Bung Karno dibawa ke Jakarta. Diputuskan Bung Karno akan dirawat di Wisma Yaso.
Bung Karno lalu dibawa ke Wisma Yaso. Tapi kali ini perlakuan tentara lebih keras. Bung Karno sama sekali tidak diperbolehkan keluar dari kamar. Seringkali ia dibentak bila akan melakukan sesuatu. Suatu saat Bung Karno tanpa sengaja menemukan lembaran koran bekas bungkus sesuatu. Koran itu langsung direbut dan ia dimarahi. Kamar Bung Karno berantakan sekali, jorok dan bau. Memang ada yang merapihkan tapi tidak serius. Dokter yang diperintahkan merawat Bung Karno, Dr. Mahar Marjono, nyaris menangis karena sama sekali tidak ada obat-obatan yang bisa digunakan Bung Karno. Ia tahu obat-obatan yang ada di laci istana sudah dibuangi atas perintah seorang perwira tinggi. Mahar hanya bisa memberikan vitamin dan royal jelly yang sesungguhnya hanya madu biasa. Jika sulit tidur, Bung Karno diberi Valium. Soekarno sama sekali tidak diberikan obat untuk meredakan sakit akibat ginjalnya tidak berfungsi. Banyak rumor beredar di masyarakat bahwa Bung Karno hidup sengsara di Wisma Yaso. Beberapa orang diketahui akan nekat membebaskan Bung Karno. Bahkan ada satu pasukan khusus KKO dikabarkan sempat menembus penjagaan Bung Karno dan berhasil masuk ke dalam kamar Bung Karno. Tapi Bung Karno menolak untuk ikut karena itu berarti akan memancing perang saudara. Pada awal tahun 1970, Bung Karno datang ke rumah Fatmawati untuk menghadiri pernikahan Rahmawati. Bung Karno yang jalan saja susah datang ke rumah istrinya itu. Wajah Bung Karno bengkak-bengkak ketika tahu Bung Karno datang ke rumah Fatmawati. Banyak orang langsung berbondong-bondong ke arah sana dan sesampainya di depan rumah, mereka berteriak, "Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno!" Soekarno yang refleks karena ia mengenal benar gegap gempita suara seperti ini. Ia tertawa dan melambaikan tangan, tapi dengan kasar tentara menurunkan tangan Soekarno dan menggiringnya ke dalam. Bung Karno paham ia adalah tahanan politik. Masuk ke bulan Februari, penyakit Bung Karno parah sekali. Ia tidak kuat berdiri, tidur saja. Tidak boleh ada orang yang bisa masuk. Ia sering berteriak kesakitan. Biasanya penderita penyakit ginjal memang akan diikuti kondisi psikis yang kacau. Ia berteriak, "Sakit, sakit ya Allah, sakit." Tapi tentara pengawal diam saja, karena diperintahkan begitu oleh komandan. Sampai-sampai ada satu tentara yang menangis mendengar teriakan Bung Karno di depan pintu kamar. Kepentingan politik tak bisa memendung rasa kemanusiaan, dan air mata adalah bahasa paling jelas dari rasa kemanusiaan. Hatta yang dilapori kondisi Bung Karno menulis surat pada Soeharto dan mengecam cara merawat Soekarno. Di rumahnya Hatta duduk di beranda sambil menangis sesenggukan. Ia teringat sahabatnya itu. Lalu dia bicara pada istrinya Rahmi untuk bertemu dengan Bung Karno. "Kakak tidak mungkin ke sana. Bung Karno sudah jadi tahanan politik." Hatta menoleh istrinya dan berkata, "Soekarno adalah terpenting dalam pikiran. Dia sahabatku. Kami pernah dibebaskan dalam suasana yang sama agar negeri ini merdeka. Bila memang ada perbedaan di antara kita, itu lumrah. Tapi aku tak tahan mendengar berita Soekarno disakiti seperti ini." Hatta menulis surat dengan nada tegas kepada Soeharto untuk bertemu Soekarno. Ajaibnya, surat Hatta langsung disetujui. Ia diperbolehkan menjenguk Bung Karno. Hatta datang sendiri ke kamar Bung Karno yang sudah hampir tidak sadar. Tubuhnya tidak kuat menahan sakit ginjal. Bung Karno membuka matanya.
Hatta terdiam dan berkata pelan, "Bagaimana kabarmu, No?" kata Hatta. Ia tercekat, mata Hatta sudah basah. Bung Karno berkata pelan dengan tangannya, berusaha meraih lengan Hatta. "Oh, God help me, Joe," kata Bung Karno dalam bahasa Belanda, yang artinya bagaimana pula kabarmu, Hatta. Hatta memegang lembut tangan Bung Karno dan mendekatkan wajahnya. Air mata Hatta mengenai wajah Bung Karno, dan Bung Karno menangis seperti anak kecil. Dua proklamator bangsa ini menangis di sebuah kamar yang bau dan jorok. Kamar yang menjadi saksi ada dua orang yang memerdekakan bangsa ini. Di akhir hidupnya mereka tidak bahagia. Suatu hubungan yang menyesakkan dada. Tak lama setelah Hatta pulang, Bung Karno meninggal. Sama saat proklamasi 1945, Bung Karno menunggui Hatta di kamar untuk segera membacakan proklamasi. Saat kematiannya pun, Bung Karno juga seolah menunggu Hatta dulu, baru ia berangkat menemui Tuhan. Mendengar kematian Bung Karno, rakyat berjejer-jejer berdiri di jalan. Rakyat Indonesia dalam kondisi bingung. Banyak rumah yang isinya hanya orang menangis karena Bung Karno meninggal. Tapi tentara memerintahkan agar jangan ada rakyat yang hadir di pemakaman Bung Karno. Bung Karno ingin dikesankan sebagai pribadi yang senyap, tapi sejarah akan kenangan tidak bisa dibohongi. Rakyat tetap saja melawan untuk hadir. Hampir 5 kilometer orang antri untuk melihat jenazah Bung Karno. Di pinggir jalan Gatot Subroto, banyak orang berteriak menangis. Di Jawa Timur, tentara yang melarang rakyat melihat jenazah Bung Karno menolak dengan hanya duduk-duduk di pinggir jalan. Mereka diusir tapi datang lagi. Tahu sikap rakyat seperti itu, tentara menyerah. Jutaan orang Indonesia berhamburan di jalan-jalan. Pada 21 Juni 1970, hampir semua orang rajin menulis catatan hariannya pasti mencatat tanggal itu sebagai tanggal meninggalnya Bung Karno dengan rasa sedih. Koran-koran yang isinya hanya menjelek-jelekan Bung Karno sontak tulisannya memuja Bung Karno. Bung Karno yang sewaktu sakit dirawat oleh dokter hewan tidak diperlakukan dengan secara manusiawi, mendapatkan keagungan yang luar biasa saat ia meninggal. Jutaan rakyat berjejer di pinggir jalan. Mereka melambai-lambaikan tangan dan menangis. Mereka berdiri kepanasan, berdiri dengan rasa cinta, bukan sebuah keterpaksaan. Dan sejarah menjadi saksi bagaimana memperlakukan orang yang kalah. Walaupun orang yang kalah itu adalah orang yang memerdekakan bangsanya, orang yang menjadi alasan terbesar mengapa Indonesia harus berdiri, tapi dia diperlakukan layaknya binatang terbuang. Semoga kita tidak mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Kenyataan tragis yang dialami oleh Bung Karno merupakan gambaran tragis kondisi politik dan sistem alih kekuasaan di Indonesia. Bung Karno telah memberikan seluruh catatan hidupnya untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Walau pada akhirnya, di Indonesia pula Bung Karno dicampakkan. Begitulah kisah Bung Karno yang saya ambil dari beberapa